Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang haid di dalam kitab Al-Yaqutun Nafis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haidu bermula ini yaitu haid. Al-haidu bermula haid lughatan menurut bahasa as-sayalanu yaitu mengalir. Wa syar'an dan menurut syariat istilah di dalam ilmu fikih damun jibilatin yaitu darah alami yakhruju yang keluar min aqsa rahimil mar'ati dari ujung rahimnya perempuan ala sabilis sihhati atas jalan yang sehat. Jadi haid itu adalah darah yang keluar dari pangkal atau ujung rahimnya perempuan atas jalan yang sehat. Maka di syarah itu dijelaskan yakhruju bihi damul istikhadati ila akhirih. Maka terkecuali dalam pembahasan ini adalah darah istikhadah. Karena darah istikhadah itu keluar daripada perjinya perempuan bukan atas jalan yang sehat tetapi sebab sakit. Dan seperti dia itu keluar adalah di hari-hari yang selain hari-harinya haid dan nifas, atau dia sudah melewati banyaknya masa nifas atau masa haid, atau lebih sedikit daripada paling sedikit ukurannya haid dan nifas. Nah, itu adalah darah istikhadah namanya, bukan darah yang melalui darah jalan yang sehat. Fi auqatin maksusatin, di waktu-waktu yang tertentu. Nah, dia haid ini ada waktu-waktu tertentunya, tidak sembarangan ya. Dan ada aturan-aturannya, nanti akan kita bahas. Wan nifas dan bermula nifas, huwa yaitu bermula ya nifas, adamu yaitu darah al khariju yang keluar aqibal wiladati sebab melahirkan atau setelah melahirkan. Yang penting keluarnya itu setelah dia melahirkan. Misalkan sempat tidak keluar, yang penting tidak lebih lama daripada 15 hari. Dan yang penting darah tersebut bukan saat keluarnya atau bukan sebelum keluarnya bayi. Bukan darah nifas itu bukan darah yang saat keluarnya bayi. Ada darah itu bukan darah nifas, belum dikatakan darah nifas. Atau sebelum lahirnya anak ada darah, itu belum darah nifas. Karena yang disebut darah nifas itu adalah darah yang setelah selesai proses melahirkan, itu baru disebut dengan darah nifas. Awal waktu imkanil haidi, bermula ini yaitu awal waktu mungkinnya haid, wa ghalibuhu dan kebiasaannya haid, wa akhiruhu dan akhir waktu mungkin kebiasaannya keluarnya haid. Awal waktin bermula awal waktu yumkinu yang mungkin antahidha oleh bahwa haid fihi padanya waktu almar'atu oleh perempuan tis'u sinina qamariyatin yaitu 9 tahun hijriyah. Jadi paling sedikit-dikitnya umur perempuan itu haid adalah 9 tahun hitungan qamariyah, hitungan bulan hijriyahnya. Berarti kalau dia di bawah umur 9 tahun, misal 8 tahun, 7 tahun, 5 tahun, ketika dia keluar darah maka itu belum dikatakan darah haid, bisa dikatakan itu masih darah istikhadah. Takribiyatin kurang lebihnya 9 tahun. Wa ghalibuhu dan bermula kebiasaannya haid ishruna sanatan yaitu 20 tahun. Jadi darahnya itu, darah perempuan itu yang normal-normalnya, darah haid yang normal-normalnya bagi perempuan itu adalah ketika sudah berumur 20 tahun. Wala akhir dan tidak ada batasan atau tidak ada akhir lahu yaitu baginya haid. Tidak ada batasan yang terperinci bagi akhirnya haid. Intinya kalau sudah perempuan itu menopause, tidak berfungsi lagi, berhenti
maka disitulah akhir daripada haidnya. Ketika berhenti dia haid, sudah menopause, maka itulah akhir daripada masa haidnya. Akalul haidi bermula sedikit-dikitnya haid, wa ghalibuhu dan kebiasaannya haid, wa aksaruhu dan sebanyak-banyaknya haid. Akalul haidi bermula sedikit-dikitnya haid, yaumun wa lailatun. Yaumun yaitu 1 hari, wa lailatun dan 1 malam. Jadi sedikit-dikitnya haid bagi perempuan itu adalah 1 hari 1 malam. Berarti kalau kurang daripada 1 hari 1 malam, maka itu bisa dikatakan darah istikhadah. Dan di syarah itu dikatakan miqdaruhuma huwa arba'un wa ishruna sa'atan ma'atisalid dami al-mu'tadi. Ukuran 1 hari 1 malam itu adalah 24 jam. Kalau misalnya keluarnya jam 9 pagi, maka harus sampai jam 9 isok keluarnya. Kalau keluarnya jam 1 tengah malam, maka harus sampai jam 1 tengah malam besok. Itu baru dikatakan 24 jam. Kalau kurang dari itu berarti bukan haid, tidak wajib mandi, dari istikhadah. Kalau 24 jam maka itu darah haid. Itu paling kurang. Wa ghalibuhu dan bermula kebiasaannya haid sittun au sab'un, yaitu sittun 6 au sab'un atau 7 hari. Itu kebiasaannya 6 atau 7 hari. Wa aksaruhu dan bermula sebanyak-banyaknya atau selama-lamanya haid khamsata wa asyara, yaitu 15 yauman hari. Kebiasaannya itu yang terjadi pada perempuan adalah 6 atau 7 hari. Sebanyak-banyaknya haid yaitu adalah 15 hari. Kalau lebih daripada 15 hari, maka itu dikategorikan adalah bahwa istikhadatun, darah istikhadah. Dan darah istikhadah ini itu adalah dihukumi hadas. Darahnya najis. Orang yang mengeluarkan darah istikhadah itu adalah hadas. Hadasnya adalah hadas biasa, hadas kecil. Kalau haid itu hadas besar, wajib mandi. Kalau istikhadah maka tidak wajib mandi. Dan dia falatamtani usyai'at, dan dia tidak mencegah ibadah-ibadah yang seperti dicegah oleh haid dan nifas. Kalau haid dan nifas itu mencegah, ada ibadah-ibadah yang dicegahnya nanti, yang haram hukumnya. Kalau istihadhah, darah penyakit, tidak. Hanya dianggap seperti darah najis saja, atau dianggap seperti air kencing lah. Ketika kita kencing maka wajib dibasuh. Begitu juga darah istihadhah, wajib dibasuh. Habis itu sholat. Aqallut tuhri bainal haidataini. Aqallut tuhri bermula sedikit-dikitnya suci bainal haidataini, antara 2 haid. Ini antara 2 haid, bukan antara 2 nifas, atau bukan antara haid dan nifas, bukan. Wa ghalibuhu dan kebiasaannya suci, wa aksaruhu dan sebanyak-banyaknya suci. Jarak antara haid 1 dengan haid selanjutnya, ya itu nih Bang. Aqallut tuhri bermula sedikit-dikitnya suci bainal haidataini, antara 2 haid. Antara 2 haid. Jarak suci antara haid pertama kepada haid yang selanjutnya berapa itu? Khamsata asyara, yaitu 15 yauman hari. Jadi sedikit-dikitnya suci antara 2 haid itu adalah 15 hari. Kalau lebih sedikit daripada 15 hari maka itu bukan haid, maka itu dinyatakan darah istikhadah. Contoh, kita bisa istri kita haid di tanggal 1 sampai tanggal 6. Anggaplah haidnya adalah 6 hari. Maka sedikit-dikitnya dia akan haid lagi itu paling tidak 15 hari kemudian. Berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 23 ya. Tanggal 23 paling sedikit itu. Kalau terjadi haid lagi tanggal 6 dia sudah suci, ternyata di tanggal 15 haid lagi, maka itu bukan haid tapi darah nifas. Darah istihadhah, darah istihadhah. Wa ghalibuhu dan bermula kebiasaannya suci arba'atun wa ishruna, yaitu 24 yauman hari. Au salasatun wa ishruna
atau 23 apanya yauman hari. Kalau kebiasaannya bagi perempuan itu antara 2 haid itu kebiasaannya ini yaitu adalah 23 hari atau 24 hari. Jadi kalau misalkan haidnya itu 6 hari, maka sedangkan bulan itu 30 hari, itu pas tuh 24 hari kemudian pas di tanggal 1 lagi dia akan haid kembali. Jadi kananya pas sebulan sekali. Wala haddun, dan tidak ada batasan li aktsarihi bagi kebanyakannya suci antara 2 haid. Kalau masalah jarak lamanya suci itu tidak ada batasan. Misalkan dia haid kemudian dia bersih, setelah itu lama sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru haid lagi, itu tidak masalah, tetap dihitung haid ya. Atau tahun depan baru haid lagi, itu pun tetap dihitung haid, karena urusan masalah banyaknya ini tidak dipatok. Akalu zamanin nifas wa ghalibuhu aktsaruhu. Akalu zamanin nifas bermula ini yaitu sedikit-dikitnya waktu nifas dan kebiasaannya serta sebanyak-banyaknya. Akalu zamanin nifasi bermula sedikit-dikitnya waktu nifas, lahzatun yaitu sepercik. Mun banjir mencurat sepercik, selesai. Itu udah nifas. Tapi ingat catatannya, nifas tadi adalah darah yang setelah melahirkan. Setelah proses melahirkan selesai, tiba-tiba keluar darah, sepercik. Setelah itu bersih langsung, tidak ada lagi darah, maka itu tetap dihitung darah nifas, wajib mandi. Wa ghalibuhu, dan bermula kebiasaan darah nifas arba'una yauman yaitu 40 hari. Wa aksaruhu, dan bermula sedikit sebanyak-banyaknya situna yauman yaitu 60 hari. Itu kebanyakan daripada nifas. Ma yahrumu bil haidi wan nifas, bermula ini yaitu sesuatu yahrumu yang haram iyama bil haidi sebab haid wan nifas dan nifas. Ini adalah tentang ma itu sesuatu atau ibadah-ibadah yang haram karena sebab haid dan nifas. Yahrumu haram bil haidi sebab haid wan nifas dan nifas ada asyara oleh 11 apanya syai'an sesuatu, 11 macam. Yang pertama as-salatu, salat. Haram salat kalau sudah nifas, tetapi di syarat jelaskan itu wala yajibu 'alaiha qada'uha, tidak wajib qada kalau salat. Wa tawafu, dan tawaf, wa masul mushafi, dan menyentuh Al-Qur'an, wa hamluhu, dan membawa Al-Qur'an, wal lubsu, dan diam fil masjid, di masjid haram juga. Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Pokoknya orang haid, orang nifas kada boleh berdiam di masjid, termasuk pelataran masjid yang diniatkan itu wilayah masjid. Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an, wa biqasdil qiraah, dengan niat membaca. Beda amun orang latah kada sengaja tak baca Al-Qur'an, dengar orang mengaji, itu lain lagi cerita. Wa shaumu, dan puasa. Nah, kalau puasa beda dengan salat. Kalau puasa wajib 'alaiha qada'uha. Kalau puasa itu tetap wajib diqadha kalau misalnya haid atau nifas. Wa talaqu, dan talak. Talak ini haram tapi sah, ya. Kemudian wal mururu fil masjidi, dan lewat di masjid inda khaufit talwis, ketika takut mengotorinya. Jadi kalau ada perasaan takut kotor di masjid ini, ragu-ragu atau takut, maka lewat di dalam masjid itu haram hukumnya. Beda kalau yakin, aman, tidak akan takut kotor ini, aman. Misalkan ada yang diambil, tapi itu hanya sekedar lewat, bukan berdiam. Wal istimta'u, dan bersenang-senang bima, dengan sesuatu baina surati, antara pusat, warukbati, dan lutut. Nah, ini bermain-main antara pusat dan lutut, wabil khusus baik surangan atau dua kibinian lah. Nah, itu hukumnya haram. Wa taharatu binniyati ta'abbudi, wa taharatu, bersuci binniyati ta'abbudi, dengan niat ibadah. Contoh mandi sunat
sengaja aku mandi sunnah untuk segar agar bisa sholat padahal lagi haid, maka itu juga haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab.